oleh karena itu Belanda pada waktu itu, wah ini harus cegah ya. Dimusnahkan ya. Makanya diisukan bahwa Madrais itu pesantrennya pesantren Islamnya Islam yang murtad. Sampai diisukan ke pesantren lain, ya diserang, ya ditangkap. Wah ini membuat kekacauan. Ya, jadi harus ditangkap. Padahal tidak ada pemberontakan, tidak ada apa-apa. Nah, tapi sudah mencium bahwa inilah mengejarkan nasionalisme. Iya. Akhirnya dibuang ke Bovendigul. Pada waktu itu sedang membuat penjara di bawah tanah, di Tanah Merah. Ya, Tanah Merah. Tanah Merah. Menurut ceritanya, mengapa sampai dibuang ke sana? Diadili di Jakarta. Pada waktu dulu itu ada istilahnya RAT 12 katanya. Nggak tahu, pengadilan tinggi mungkin kalau sekarang. Beliau kakek itu mengatakan bahwa Raja Wilhelmina itu seorang raja yang adil. Semua yang salah dihukum. Itu suatu keadilan. Yang mencuri ayam ada hukumannya. Yang mencuri kambing hukumannya lebih berat lagi. Iya. Yang mencuri kerbau Lebih besar lagi. Cuma saya mau tanya, kalau yang mencuri negara hukumannya tidak kembali lagi ke sini, terus dibuang ke Maroko. Mencuri negara. Jadi sebenarnya kami ini masih keturunan pemberontak. Ya, memberontak ke Belanda. Tapi karena pada zaman Belanda itu sama Belanda diisukan dividu et impera, et ise politik. Ya. Maka sampai sekarang masih ada dari kelompok pesantren yang sentimen kepada kami. Nah itulah hasil daripada dividu et impera Belanda pada masa itu. Iya. Padahal Pak Madrais itu ya kami mengajarkan spiritual yang berdasarkan Sunda. Kenapa? Nah, karena Sunda itu sudah mengenal budaya agama sejak lama. Di Kuningan ini dulu ada satu negara yang namanya Negara Saunggala. Iya. Pernah baca? Saunggala. Negara Saunggala itu bukan Hindu dan bukan Buddha, tapi ajarannya ajaran Dangi yang Kuning. Ajaran Dangi yang Kuning itu ialah agama lokal. Yang menjadi ratu di sini ialah Rahyang Tangkukuh atau Sewu Karma. Sewu Karma itu anaknya Rahyang Sempakwaja. Anak Sempakwaja masih keturunan dari Rahyang Guru di Galuh. Oh, Galuh, iya. Sempakwaja yang mempunyai hak sebagai perbu pada waktu itu, tapi tidak diangkat. Kenapa? Karena Sempakwaja semenjak kecil giginya tidak tumbuh. Namanya Sempakwaja. Nah, akhirnya punya anak Sewu Karma. Sewu Karma yang kemudian disebut juga Rahyang Tangkukuh karena tetap bersikukuh tidak masuk ke agama Hindu atau agama Buddha. Lokal ya. Ya, tetap
memegang ajaran Dangyang Kuning, kegaluhan. Iya, iya. Galuh kan bukan Buddha, bukan Hindu. Galuh. Oleh karena itu maka disitulah awal nama Kuningan itu dari Dangyang Kuning, bukan dari Arya Kemuni. Dari Dangyang Kuning. Dulu namanya pusat kotanya negara Saunggalah itu Arile, tapi karena Rahyang Tangkukuh bersikukuh memegang ajaran Dangyang Kuning, maka dikatakanlah Kuningan. Lihat Kuningan. Ini sampai kan ada Rahyang Tangkukuh, Rahyang Sepak Wajah, Rahyang Mandi Minyak, Rahyang Wulu Kape. Di antaranya Rahyang Mandi Minyak mempunyai anak Sangsena. Sangsena mempunyai anak Sanjaya. Itulah yang menurunkan ke Mataram. Sanjaya, wangsa Sanjaya itu sudah Hindu Buddha. Ya, waktu ngobrol-ngobrol di sini dengan Sri Sultan, dia Sri Sultan mengerti bahwa sebenarnya kami itu masih ada keturunan Galuh kan. Si Sultan. Ya karena historisnya gitu. Dari Sanjaya. Iya. Sanjaya anaknya Sang Sena. Sang Sena anaknya Rahyang Mandi Minyak dari Pawakara Babu. Iya. Nah, cuma Kuningan. sebenarnya masih satu keturunan sampai ke Mojopahit. Kalau dalam istilah sebutan, kalau Jawa Tengah, Jawa Timur itu kan akhirannya O. Kenapa tidak ada yang menyebut, tidak disebut Raden Wijoyo, tapi Raden Wijaya? Tidak disebut Gajah Modo, tapi Gajah Mada. Itu kan ada akhiran Sunda. Iya. Gajah Mada. Oleh karena itu, pada masa Prabu Hayam Wuruk, Mapati Gajah Mada itu sudah menaklukkan negara-negara, tinggal satu, Pajajaran. Prabu Hayam Wuruk mencegah untuk menyerang Pajajaran karena masih orang tua. Satu ikatan keluarga. Iya. Perkawinan. Iya. Meminang Dyah Pitaloka. Dyah Pitaloka. Sampai ke sana, sampai di Bubat. Babat sekarang itu, Babat. Gajah Mada tidak mau. Rombongan dari Pajajaran minta dijemput. Kan ini bukan petalukan, tapi Gajah Mada tidak mau. Nah, akhirnya terjadilah perang yang kemudian disebut Perang Bubat. Semua prajurit sampai Dyah Pitalokanya itu bunuh diri, meninggal. Nah, sampai sekarang ini menjadi unek-unek orang Jawa Barat dengan Jawa Timur. Sehingga di kota-kota di Jawa Barat itu tidak ada Jalan Hayam Wuruk, tidak ada Jalan Gajah Mada, tidak ada. Di Bandung tidak ada Jalan Gajah Mada, tidak ada. Iya. Jalan Hayam Wuruk tidak ada. Di Tasik, di Ciamis tidak ada. Itulah. Nah, ini harus diselesaikan sebenarnya. Jadi cerita masa lampau itu harus di-cut sudah.
sekarang kita sudah menjadi suatu saudara yang luas ya. yang luas. Betul, betul. Nah, itulah cerita kilas sejarah yang mengenai di sini. Jadi sampai sekarang ini kami di sini masih memakai adat Sunda, Sunda, ya. yang kemudian disebut penghayat kepercayaan. Penghayat kepercayaan. Tapi di sini multi agama. Di Cigugur itu. Karena kalau dari keluarga kami, kalau anak saya yang perempuan, boleh aja mau agama Islam, Kristen. Cuma anak laki-laki yang paling tua tidak boleh memeluk salah satu agama. Iya. Harus tetap Sundanya. Agama Sundanya itu Ya. ya. Ya, betul. Tapi yang lainnya, saudara-saudaranya, Boleh-boleh aja. dengan catatan harus tetap budayanya harus budaya Sunda. Iya. Nah, sehingga di sini di Cigugur itu juga demikian. Di satu keluarga, pokoknya Katolik atau Islam, belum tentu anak cucunya itu Katolik dan Islam. Bebas. Nah, terjadilah nanti komunitas multi agama. Kemudian dipersatukan lagi dalam upacara Serentahun. Upacara Serentahun ini satu momentum untuk mempersatukan. Semua adalah harus bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Ya. Dalam bulan Rayagung, artinya merayakan keagungan Yang Maha Kuasa. Agama apapun, berbeda agama, tapi satu manusia, satu kemanusiaan. Iya. Makanya dari pasar di sini tuh yang Kristen, yang Katolik, yang Hindu, yang Buddha Bercampur semua. campur Serentahun. Serentahun di sini dengan Serentahun di Sukabumi lain. Ke Sukabumi satu kelompok komunitas ada. Kalau di sini kan campur. Iya. Malah bukan multi agama saja, multi ras, suku, multi nation, siapapun Iya. boleh. Terbukti dengan yang adanya dari luar Indonesia aja udah kelihatan ya. Betul. Pokoknya ada orang Kanada, orang Jepang mau ikut, silakan. Tapi harus pakai pakaian kamu, Betul. pakaian kebangsaannya. Kemarin ada orang Jepang mau ikut prosesi, minta mau pinjam kebaya atau beli, nggak boleh. Kamu harus pakai kimono aja. Pakai gitu. Orang Meksiko ikut pakai sombrero. Oh iya, unik juga ya. Nanti kalau nggak salah besok ada helaran. Pawai. Kebetulan tidak hujan, ada iring-iringan. Pawai, macam pawai itu ya. Pawai ya, Iya, pawai. Itu yang asalnya dari Sumatera memakai pakaian Sumatera, dari Bali pakaian Bali. Semua. Penting itu. Jadi untuk menggambarkan lebih menguatkan adanya kebinekaan tapi Iya. tunggal ika. Nah, di sini tidak masalah mau agama apa. Sekalipun tidak sepengakuan, tapi sepengertian. Ya. Ya. Ibaratnya begini, 5 tambah 5 berapa? 10. 7 tambah 3, 6 tambah 4, 10. 10. Betul. 9 tambah 1, 10. ya. Tetap ya. Tetap berangkatnya bermacam-macam, tapi semuanya benar, mutlak benar. Betul.